Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Damai sejahtera dalam nama Kristus. Saudara, doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan akan membuat kita semakin dekat dan mengenal Tuhan. Saya percaya kita semua sedang menuju pada panggilan Tuhan ini, yaitu untuk bertekun di dalam doa. Kali lagi, kita tinggal di akhir zaman. Selain berdoa bagi pergumulan kita, juga bagi pemberitaan Injil, kita juga punya tugas untuk berdoa bagi gereja, yaitu jemaat Tuhan. Supaya rencana Tuhan atas gereja tergenapi. Karena gereja meskipun kita tersebar di seluruh dunia, kita adalah satu kesatuan. Nah, nanti kita akan renungkan ini. Kita ingat bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang sangat besar dan dahsyat. Dan doa itulah kekuatan gereja di seluruh dunia. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk berdoa bagi gereja. Kalau kita sedang berdoa, kita juga harus selalu mendoakan gereja. Hari ini kita akan merenungkan dan menerima berkat firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus mengajak kita untuk bertekun di dalam doa. Khusus bagi orang-orang kudus. Karena ini adalah tugas dan panggilan bagi orang percaya. Dan mengenai bagaimana kita berdoa bagi orang-orang kudus, Rasul Paulus telah memberikan contoh pada kita. Kita akan baca di Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ya, jadi iman dalam Yesus dan kasih kepada semua orang kudus adalah syarat utama untuk masuk dalam doa ini. Tanpa iman dan kasih, tidak mungkin orang mau lanjut mendengar apa yang disampaikan Rasul Paulus ini. Ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Apa yang diingat dan didoakan Rasul Paulus bagi gereja? Ini ada di ayat 17. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, saat kita berdoa untuk gereja, ini perlu kita doakan, yaitu supaya gereja dikaruniai roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ini adalah pokok doa yang perlu kita doakan bagi gereja. Roh, hikmat, dan wahyu supaya orang-orang percaya mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, kalau kita perhatikan di akhir zaman ini memang firman Tuhan banyak diberitakan di YouTube ya, atau media sosial lainnya, dan banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Tapi kegenapan firman Tuhan mengenai penyesatan di akhir zaman ya, yang ada di Lukas 17 itu juga banyak bermunculan. Banyak pengajar-pengajar palsu yang berusaha menyesatkan orang percaya. Mereka berusaha membuat orang mempercayai Injil yang palsu, Yesus yang berbeda, Allah yang palsu juga. Bahkan mereka mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Ini bahaya sekali. Memang ada tanggung jawab gembala dan pengajar firman untuk menyampaikan pengenalan kepada Allah Bapa yang benar di dalam Yesus Kristus. Tapi jika gereja tidak berdoa supaya roh, hikmat, dan wahyu, pengenalan akan Tuhan yang benar turun bagi gereja, maka semua penyampaian firman itu hanya akan menjadi kata-kata tanpa kuasa. Sebab kuasa Tuhan pada orang percaya mengalir hanya melalui doa. Saudara, ini panggilan doa yang sangat penting sekali bagi kita di akhir zaman. Sebab di dalam pokok doa ini kita sedang melawan roh penyesat. Ya, kita akan baca di 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, kalau kita tidak berdoa supaya roh, hikmat, wahyu, pengenalan akan Allah ini turun, maka roh penyesat itu akan dengan giat dan leluasa memberi kuasa kepada para penyesat yang sedang mengajarkan Injil yang palsu. Saudara, kita bisa mulai praktek
Berdoa bagi mereka yang ada di kelompok sel kita, supaya Tuhan melindungi mereka dari roh penyesat di akhir zaman. Ini bukan tugas ketua komsel, tapi ini adalah panggilan setiap orang percaya. Ini adalah tugas kita untuk menjaga segenap tubuh Kristus dari serangan iblis. Kesesatan itu memang bisa muncul dari pengajaran. Tapi sekali lagi kita percaya firman Tuhan, bahwa ternyata di belakang pengajaran sesat itu ada kuasa roh penyesat, yaitu iblis. Adalah tugas kita untuk melawan kuasa iblis dengan doa yang penuh kuasa oleh Roh Kudus. Karena konsekuensi kesesatan itu sangat fatal, saudara. Artinya orang-orang yang disesatkan itu, mereka akan meyakini bahwa apa yang mereka sembah adalah Tuhan. Padahal akhirnya menuju kepada kebinasaan kekal. Ya, kita akan lanjut di ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ajakan Rasul Paulus yang berikutnya adalah supaya gereja berdoa supaya kita semua, gereja maksud saya secara universal, memiliki mata hati yang terang. Mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Saudara, di sini Rasul Paulus sedang mengajak kita berdoa bagi gereja, supaya gereja bertumbuh menjadi lengkap dalam pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus tentunya. Karena begini, ketika orang pertama kali jumpa dengan Tuhan Yesus atau bertemu Tuhan Yesus, itu bisa melalui banyak hal. Bisa bertemu dengan mujizat Tuhan, mungkin pertolongan Tuhan pada pergumulannya. Bisa bertemu Tuhan karena akal budinya mendapat pencerahan, pembaharuan. Bisa bertemu Tuhan karena diampuni dosanya. Dan padahal pengharapan yang ada di dalam Tuhan itu lengkap. Perjalanan iman kita tidak bisa bertumbuh pada satu bagian pengharapan saja. Segala kekayaan pengharapan dan bagian yang ditentukan Tuhan buat kita harus sepenuhnya kita terima. Maksud saya begini, kalau ada orang yang menjadi percaya karena Tuhan menolong dalam satu pergumulan, misal masalah berkat jasmani, finansial, akan sangat malang sekali jika pengharapan akan Tuhan bagi orang itu hanya seputar berkat, keuangan jasmani saja. Karena pengharapan kita kepada Tuhan jauh melampaui segala kesibukan kita di bawah sinar matahari. Kalau hanya dalam hidup ini saja kita taruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Itu kata 1 Korintus 15. Kekayaan kemuliaan Tuhan yang disediakannya buat kita harus dimiliki orang percaya dengan lengkap. Untuk itu kita diminta berdoa bagi gereja, supaya mata hati semua orang percaya menjadi terang dan dapat melihat dengan utuh segala berkat rohani yang ada di dalam surga yang sudah Tuhan berikan pada kita. Itu di Efesus 1 ayat 3 ya. Supaya tidak terjadi ketimpangan rohani yang justru bisa melemahkan tubuh Kristus. Saudara, gereja digambarkan sebagai tubuh yang utuh. Nah, makanan rohani dari Allah Bapa itu lengkap, nutrisinya lengkap. Dan yang mengantarkan nutrisi yang lengkap itu kepada seluruh tubuh Kristus adalah doa. Doa itu seperti darah yang mengalirkan kekayaan berkat rohani di dalam surga untuk dapat menguatkan seluruh anggota tubuh Kristus. Itulah doa. Memang anggota tubuh Kristus itu banyak dan tugasnya beda-beda. Itu Roma 12 mencatat. Tapi kepenuhan gizi surgawi itu harus lengkap, tersalurkan kepada setiap anggota tubuh. Doa kita bagi gereja adalah supaya mata hati orang percaya menjadi terang dan akan membuat segala kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada gereja akan menjadi lengkap. Ini adalah tugas panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu berdoa supaya gereja punya mata hati yang terang dalam melihat betapa kayanya kemuliaan dan pengharapan yang terkandung di dalam panggilan Tuhan Yesus. Kita akan lanjut di ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita
yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Pokok doa berikutnya bagi gereja adalah supaya kita mengenal dan percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu begitu hebat bagi orang percaya. Perkataan ini merujuk pada amanat agung, bahwa Tuhan melengkapi gerejanya dengan kuasanya. Matius 28:18 ya. Saya akan bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus itu yuridikasinya adalah sorga dan bumi. Artinya segala sesuatu, karena Yesus ini adalah putra Allah Bapa, jadi Yesus berkuasa penuh baik di sorga maupun di bumi. Ajakan Rasul Paulus adalah supaya kita berdoa bagi gereja, supaya mata hati gereja ini menjadi terang dan dapat melihat betapa berkuasanya Tuhan Yesus yang kita miliki. Ini penting sekali. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Bapa. Pemerintahnya itu mengatasi segala pemerintahan, penguasa kerajaan manapun, termasuk kerajaan iblis. Bagi Tuhan Yesus, iblis bukan lawan. Iblis dan kerajaannya bukan lawan sebanding. Malahan iblis itu bertekuk lutut, tidak berdaya di hadapan Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir saudara, di Efesus 1 ayat 22, kita berdoa supaya gereja percaya bahwa Yesus yang penuh kuasa itu adalah kepala dari gereja. Tidak ada yang lain. Ini adalah topik doa yang penting. Dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Yang dikatakan kemudian di ayat 23, gereja adalah kepenuhannya. Saudara, mengapa kita harus berdoa supaya gereja atau orang-orang kudus percaya bahwa Yesus adalah kepala kita? Dulu di Matius 8 ayat 20 Tuhan Yesus pernah bilang bahwa Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan pada waktu itu sedang bicara pada ahli Taurat dan murid yang meninggalkan dia untuk menguburkan orang tuanya. Saudara, ahli Taurat dan murid itu mereka berkata pada Tuhan, "Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Kemanapun engkau pergi." Tapi nyatanya mereka tidak siap untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka punya urusannya masing-masing, tapi sebetulnya hatinya ingin ikut Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memberi jawab yang keras, yaitu di dalam Lukas 9 ayat 62. Saya akan bacakan. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah." Perkataan Tuhan Yesus ini keras, tapi ini kebenaran. Bahwa setiap orang yang ingin ikut Tuhan, tapi dia punya urusannya sendiri, dan dia tidak menjadikan Yesus sebagai penentu dalam hidupnya, orang itu tidak layak bagi kerajaan Allah. Jadi, mengapa Paulus mengajak kita untuk selalu berdoa, yaitu agar gereja menjadikan Yesus sebagai prioritas utama. Karena Tuhan Yesus itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya kecuali di atas gereja. Inilah arti dari ayat 23. Saya akan bacakan. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Gereja adalah kepenuhan Tuhan, pleroma bahasa Yunaninya. Gereja itu, yaitu saudara dan saya, dan semua pengikut Kristus di seluruh dunia adalah kepenuhan Tuhan Yesus. Tempat di mana Tuhan Yesus bisa meletakkan dirinya. Serigala punya liang, burung punya sarang. Tuhan Yesus hanya punya gereja untuk meletakkan kepalanya. Saudara, ini makna yang sangat dalam. Betapa Tuhan mengasihi gerejanya dan mempercayakan dirinya untuk tinggal di dalam kita sebagai gereja. Serigala menganggap liang tempat dia tinggal adalah tempat yang paling aman dan terpercaya di dunia ini. Jadi dia berani taruh anak-anaknya di dalam lubang itu, di dalam liang itu. Burung, dia punya sarang. Dia begitu percaya pada sarangnya yang terletak di pohon yang tinggi. Dan dia taruh telur-telurnya itu di sana karena yakin bahwa sarangnya adalah tempat yang teraman di dunia. Nah, Tuhan Yesus, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa dia percayai untuk meletakkan kepalanya. Hanya gereja.
Gereja adalah tempat yang Tuhan percayai, yang terpercaya bagi Tuhan untuk meletakkan kepalanya. Kita berdoa supaya gereja Tuhan, jemaat, orang-orang kudus benar-benar menyadari bahwa kita adalah tempat yang paling dipercayai Tuhan untuk meletakkan kepalanya. Apapun yang Dia rencanakan, yang Tuhan Yesus rencanakan, apapun yang Dia kehendaki, kita adalah satu-satunya yang Dia percayai untuk menggenapi rencana besar Tuhan semesta alam. Tiap kali saya baca ini, saudara, dan merenungkan ini, saya merasa betapa besar kasih Tuhan kepada gereja. Siapakah kami ini Tuhan, jadi biji matamu, itu lagu dari Zakaria 2 ayat 8 ya. Saudara, kita adalah satu-satunya tempat di dunia ini yang dipercayai oleh Tuhan Yesus. Ada istilah populer. Bahkan ketika kita sedang meragukan Tuhan, Dia tidak pernah sekalipun ragu kepada kita. Amin. Saya akan rangkumkan, saudara. Kita adalah orang-orang kudus, gereja Tuhan. Kita masing-masing punya tanggung jawab untuk berdoa bagi gereja Tuhan, jemaat kudus. Di setiap doa kita, mulai ambil tanggung jawab untuk berdoa bagi seluruh umat Tuhan. Orang percaya mulai dari orang-orang yang kita kenal. Berdoa supaya gereja diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Supaya kita tidak tersesat gereja di seluruh dunia. Berdoa supaya gereja mengerti betapa kayanya pengharapan yang Tuhan sudah beri. Supaya kita tidak timpang, tidak jadi orang Kristen yang timpang, hanya mengacu pada satu pengharapan saja. Berdoa supaya gereja percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai orang percaya. Dan yang terakhir, berdoa supaya gereja mengerti bahwa kita adalah satu-satunya tempat di mana Tuhan mau meletakkan kepalanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.